Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Latifah. Saya dari Prodi Ahwal Asyasiyah semester 3A ingin sedikit menjelaskan tentang amar dan nahi. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas UAS mata kuliah usul fikih. Langsung saja ke pembahasan. Untuk yang pertama itu ada pengertian amar. Amar menurut bahasa artinya perintah. Sedangkan menurut istilah, amar adalah suatu lapad yang di dalamnya menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa amar itu tidak hanya ditunjukkan kepada lapad-lapad yang memakai sigot atau bentuk amar saja, tetapi ditunjukkan pula oleh semua bentuk kata yang di dalamnya mengandung arti perintah. Jadi, amar merupakan suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya mewajibkan atau mengharuskan. Untuk poin 2 yaitu sigot atau bentuk kata amar. Amar merupakan lafal yang mengandung pengertian perintah. Sigot amar berbentuk sebagai berikut. Untuk yang pertama itu ada yang berbentuk fi'il amar atau perintah langsung. Misalnya seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, aqimus shalah, yang artinya dirikanlah sholat. Untuk yang kedua berbentuk fi'il mudhari yang didahului oleh amar. Misalnya firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 20. Untuk yang ketiga isim fi'il amar. Contohnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 105. Untuk yang keempat masdar pengganti fi'il. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Imam Ar-Razi berkata di dalam kitabnya Al-Mausul bahwa ahli usul telah sepakat menetapkan bahwa fi'il amar dipergunakan dalam 15 macam makna sesuai dengan qarinah yang mempengaruhinya. Antara lain yang pertama ada ijab atau wajib. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Untuk yang kedua itu ada nad yang artinya anjuran. Contohnya dalam Quran surat An-Nur ayat 33. Untuk yang ketiga itu ada takzib atau mendustakan. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 111. Untuk yang keempat itu ada irsyad, artinya membimbing atau menunjukkan. Untuk yang kelima itu ada ibahah yang artinya kebolehan. Untuk yang keenam itu ada tahdid yang artinya ancaman. Untuk yang keempat itu ada syarat yang harus ada pada kata amar atau perintah, adalah untuk yang pertama harus berupa ucapan perintah atau amar seperti kata uf'ul yang artinya kerjakanlah. Untuk yang kedua itu harus berbentuk kata permintaan. Untuk yang ketiga tidak ada tanda-tanda qarinah yang menunjukkan permintaan itu berstatus tidak mewajibkan atau mengharuskan. Untuk yang keempat itu datangnya permintaan itu harus dari atasan, sebab jika dari bawahan namanya doa. Untuk poin selanjutnya yaitu ada pengertian nahi. Nahi menurut bahasa artinya mencegah, melarang atau al-man'u. Sedangkan menurut istilah adalah lapad yang meminta untuk meninggalkan suatu perbuatan kepada orang lain dengan menggunakan ucapan yang sifatnya mengharuskan, atau lapad yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh yang lebih tinggi dari kita. Menurut Abdul Hamid Hakim menyebutkan bahwa nahi adalah perintah untuk meninggalkan suatu dari atasan kepada bawahan. Jadi, nahi adalah suatu larangan yang harus ditaati yang datangnya dari atasan kepada bawahan, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Untuk yang kedua itu ada sigot atau bentuk kata nahi. Kalimat larangan yang tidak memiliki qarinah menunjukkan hakikat larangan yang mutlak, seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 43. Ungkapan yang menunjukkan kepada nahi atau larangan itu ada beberapa bentuk, diantaranya untuk yang pertama itu ada fi'il mudhari yang disertai dengan la nahyi. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Untuk yang kedua itu lapad-lapad yang pengertian haram atau perintah meninggalkan suatu perbuatan. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya itu ada syarat-syarat nahi.
Untuk yang pertama, bentuk nahyi hanya satu, yaitu fi'il mudhari yang disertai la nahyi. Arti nahyi yang pokok. Untuk poin A, menunjukkan haram. Untuk yang kedua, menunjukkan makruh. Untuk poin C, melarang sesuatu mengakibatkan yang dilarang hukumnya menjadi rusak dan tidak sah. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.